Meksiko adalah negara yang penuh dengan keajaiban dan keanehan. Ini adalah negara dengan penutur bahasa Spanyol terbanyak di dunia. ¿Y piensan que son amigables? Yo creo que sí. O sea, yo creo que allí a priori, no, sin saberlo, yo creo que es mucho más buen rollo todo. Dan dikenal sebagai tempat di mana orang mengonsumsi Coca-Cola terbanyak. Meksiko menyimpan banyak misteri yang membuat banyak orang terpesona. Dari budaya yang kaya hingga sejarah yang unik, ada banyak hal menarik untuk dijelajahi. Mari kita bergabung dalam perjalanan ke Meksiko dan temukan keanehan serta keindahan yang ditawarkan oleh negara yang menakjubkan ini. Meksiko adalah negara besar di Amerika Utara yang berbatasan dengan Amerika Serikat di utara dan Guatemala serta Belize di selatan. Negara ini termasuk dalam 15 ekonomi terbesar di dunia dan terkenal dengan penduduknya yang ramah. Meksiko memiliki iklim yang baik dan banyak pantai yang indah. Video yang kita bahas akan menunjukkan kehidupan orang-orang di berbagai daerah di Meksiko, mulai dari kota Meksiko, lalu berpindah ke tempat-tempat wisata lainnya. Kondisi hidup di Meksiko sangat bervariasi. Wilayah selatan Meksiko, terutama yang dekat dengan Guatemala, umumnya memiliki kondisi hidup yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Ini karena wilayah selatan memiliki ekonomi yang lebih berkembang, investasi yang lebih banyak, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, serta infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Selain itu, tingkat kekerasan dan kejahatan yang berkaitan dengan kartel narkoba juga lebih rendah di selatan. Wilayah perbatasan selatan menawarkan lingkungan yang lebih aman dan lebih banyak peluang ekonomi, serta akses lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Secara keseluruhan, kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan keamanan membuat daerah selatan Meksiko memiliki standar hidup yang lebih baik dibandingkan daerah utara yang lebih terpencil dan sulit diakses. Meksiko memiliki luas sekitar 1.973.000 km persegi dan populasi sekitar 127 juta orang. Kebanyakan orang yang ingin mengunjungi Meksiko memerlukan visa, tetapi prosesnya umumnya tidak sulit. Meksiko memiliki sistem e-visa yang memudahkan pengunjung masuk ke negara ini. Jika Anda ingin pergi untuk wisata, Anda bisa mendapatkan e-visa yang memungkinkan Anda tinggal hingga 30 hari tanpa banyak kendala. Ada 19 maskapai yang menyediakan penerbangan dari Indonesia ke Meksiko. Rute paling populer adalah dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Bandara Internasional Benito Juárez di kota Meksiko. Rata-rata penerbangan ini memakan waktu 25 jam 18 menit sekali jalan dan biaya Rp38.200.000 untuk pulang pergi. Tempat pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah ibu kota, yaitu kota Meksiko, yang merupakan pusat negara. Kota Meksiko adalah tempat dengan banyak peluang kerja dan dikenal sebagai kota mega. Di sini, Anda bisa melihat arsitektur modern, gedung-gedung tinggi, serta suasana yang ramah. Sekitar 22,5 juta orang tinggal di kota ini, dan meskipun banyak orang yang tinggal di sini, pendapatan mereka tidak selalu tinggi. Ada banyak hal menarik yang bisa dibicarakan tentang kota yang padat ini. Orang Meksiko terkenal dengan sifat yang ceria dan mereka sangat mengutamakan keluarga. Hubungan sosial yang kuat sangat dihargai dan keluarga besar biasanya tinggal dekat satu sama lain untuk saling mendukung. Suasana ini menciptakan lingkungan yang hangat dan ramah, di mana pengunjung dapat merasakan keramah tamahan orang Meksiko. Namun, di seluruh negeri, termasuk di ibu kota, kota Meksiko, Anda mungkin menemui situasi yang kontras. Meskipun orang-orang di sini sangat ramah, terkadang Anda mungkin dipanggil gringo jika terlihat seperti orang Eropa atau Amerika. Tetapi sebutan ini biasanya digunakan dengan cara bercanda. Banyak orang Meksiko, terutama di daerah pedesaan, melihat para migran yang mencoba menyeberangi perbatasan ke Amerika Serikat sebagai orang-orang yang terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi, bukan niat kriminal.
Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan bergaji baik sangat jarang di beberapa wilayah Meksiko, terutama untuk mereka yang bekerja di sektor pertanian atau pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan rendah. Bagi banyak individu dan keluarga ini, migrasi ke AS seringkali dianggap sebagai cara terbaik untuk menghidupi diri mereka dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Karena itu, mereka berani melakukan perjalanan berbahaya melintasi perbatasan, karena diyakini manfaat ekonomi yang didapat lebih besar daripada risikonya. Selain itu, ada pemahaman di antara orang-orang Meksiko bahwa kerja keras dan ketahanan merupakan sifat umum para migran ini. Mereka sering dianggap sebagai orang yang rajin yang hanya ingin memperbaiki keadaan hidup mereka melalui kerja keras. Hal menarik lainnya tentang Meksiko adalah kebiasaan konsumsi Coca-Cola yang sangat tinggi. Di Meksiko, Coca-Cola bukan hanya diminum saat acara khusus, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Sangat umum untuk melihat orang menikmati sebotol Coca-Cola dingin saat makan, baik itu sarapan, makan siang, atau makan malam. Hubungan antara orang Meksiko dan Coca-Cola bukan hanya soal rasa. Minuman ini telah menjadi simbol kenyamanan, kebahagiaan, dan persatuan. Coca-Cola sering menemani hidangan tradisional Meksiko seperti taco, tamales, dan enchilada. Makanan Meksiko terkenal di seluruh dunia karena rasanya yang kaya dan penggunaan bahan-bahan segar yang berasal dari lokal. Bagi orang Meksiko, makan adalah salah satu hal paling menyenangkan, dan makanan sering menyatukan mereka. Meskipun di daerah wisata kebiasaan mungkin berbeda, di banyak bagian Meksiko, konsumsi alkohol di kalangan keluarga biasanya sangat rendah. Kebanyakan orang hanya minum bir sesekali. Saat Anda mengunjungi kota Meksiko, hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah lalu lintas yang sangat padat dan banyak pengendara sepeda motor. Peraturan lalu lintas di sini mungkin lebih fleksibel dibandingkan dengan negara lain yang membuat proses mendapatkan SIM, surat izin mengemudi, menjadi mudah dan terjangkau. Misalnya, Anda tidak perlu lulus ujian yang sulit dan bahkan pengemudi muda dapat dengan cepat mendapatkan SIM mereka. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih santai dan ramah untuk memudahkan orang mengemudi. Namun, sayangnya, lebih dari 177.000 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah keselamatan yang lebih baik di jalan. Bagi orang asing, proses mendapatkan SIM juga cukup efisien dan nyaman. Dengan biaya sekitar $45 dan hanya melakukan kunjungan ke kantor paspor, Anda bisa mendapatkan SIM resmi yang disetujui pemerintah dalam waktu hanya 20 menit. Selain itu, SIM ini bisa digunakan untuk penerbangan domestik dan sebagai identifikasi resmi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan tentang Meksiko adalah gaji umumnya yang cukup rendah. Hal ini berpengaruh besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat, membuat banyak orang berusaha mencari peluang tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak yang harus mencari cara kreatif untuk menambah penghasilan. Rata-rata gaji karyawan di Meksiko sekitar $400 setara dengan 6 jutaan rupiah per bulan, dan beberapa orang di golongan pendapatan rendah bahkan mendapatkan kurang dari $300 setara dengan 4.500.000 per bulan. Jika seseorang ingin memulai bisnis di Meksiko, mereka harus membayar pajak penghasilan yang bisa mencapai 35% dari pendapatan bersih, serta pajak pertambahan nilai sekitar 16%. Di kota Meksiko, Anda akan melihat kontras yang mencolok antara bangunan modern, seperti gedung pencakar langit yang kokoh dan apartemen mewah yang dibangun dengan bahan berkualitas tinggi, serta dilengkapi isolasi suara yang baik. Namun, di bagian lain kota, ada gedung-gedung yang sudah tua dan membutuhkan perbaikan. Jika Anda ingin menyewa apartemen baru yang baik di kawasan pemukiman, Anda perlu menganggarkan sekitar 25.000 peso Meksiko per bulan yang setara dengan sekitar $1.400 atau 25 jutaan rupiah. Jadi, untuk apartemen yang bagus, Anda harus menyiapkan $1.000 setara dengan 15 jutaan rupiah, atau lebih dari pendapatan Anda untuk sewa.
Bagi keluarga dengan 4 anggota, pengeluaran bulanan untuk makanan bisa berkisar antara $700 hingga $1.000, setara dengan 7 jutaan rupiah hingga 15 jutaan rupiah. Sebagai orang asing di Meksiko, sebaiknya Anda menjauh dari jalan-jalan yang tidak dikenal, terutama di daerah yang bermasalah, di mana orang mungkin tidak mematuhi hukum atau norma sosial. Saat berjalan, hindari mengenakan barang-barang mencolok atau mahal, dan jangan membawa terlalu banyak uang tunai. Sebaiknya, simpan uang Anda dengan rapi untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Semakin berhati-hati Anda, semakin rendah risiko masalah yang mungkin dihadapi. Dalam hal pendidikan, kualitas di sekolah umum di Meksiko bervariasi. Sekolah dasar memberikan dasar yang kuat untuk siswa, tetapi pendidikan di sekolah dasar dan menengah mungkin tidak sebanding dengan yang ada di AS atau Eropa. Sekolah swasta menawarkan pendidikan yang sangat baik, tetapi aksesnya terbatas bagi banyak orang karena biaya yang tinggi. Biaya bulanan untuk sekolah dasar swasta di Meksiko berkisar antara $300 hingga $400 per anak. Di bagian timur Meksiko, terdapat Cancún, sebuah kota pantai yang fantastis dan sangat populer di kalangan wisatawan kaya dari luar negeri. Cancún dikenal sebagai salah satu lokasi termahal di Meksiko, tetapi kota ini juga relatif aman dibandingkan dengan bagian lain negara ini. Berbeda dengan banyak kota lainnya, Cancún tidak memiliki banyak gedung tinggi. Sebaliknya, kota ini menawarkan suasana yang lebih santai, dengan banyak ruang hijau dan laut yang indah. Pada malam hari, Cancún menjadi hidup dengan orang-orang yang mengantri di depan klub malam, di mana masing-masing menawarkan hiburan unik. Penari di luar klub malam menciptakan suasana yang ramah dan mengundang bagi pelanggan. Di siang hari, Anda bisa dengan mudah berinteraksi dan menghabiskan waktu dengan penduduk lokal yang ramah, terbuka, dan senang bertemu orang baru. Terdapat ratusan restoran dan kafe untuk dijelajahi, serta banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang. Banyak orang Meksiko datang ke Cancún untuk berenang di pantai. Pantai-pantai di sini memang sangat indah, dengan air yang jernih dan berwarna biru kehijauan. Jika Anda belum pernah ke Amerika Latin sebelumnya, penting untuk diingat bahwa Anda dapat menemukan berbagai jenis reptil di area hijau manapun. Jika Anda tidak nyaman dengan jenis makhluk tersebut, sebaiknya Anda tidak tinggal terlalu dekat dengan area taman hutan di Meksiko, Ekuador, Kolombia, dan tempat-tempat serupa. Di jantung Riviera Maya, di sisi timur Meksiko, terletak Playa del Carmen. Dahulu, kota ini adalah desa nelayan kecil. Perubahan besar terjadi di Playa del Carmen menjadi tujuan wisata utama mulai tahun 1990-an dan 2000-an. Perubahan ini didorong oleh pengembangan resor dan hotel besar yang memanfaatkan keindahan pantai Karibia dan kedekatannya dengan objek wisata populer, seperti reruntuhan Maya di Tulum. Penduduk setempat yang dikenal sebagai Playenses memiliki cara hidup yang santai dan rileks. Anda sering melihat mereka berkumpul untuk merayakan acara dan perayaan tradisional. Budaya Maya masih sangat hidup di Playa del Carmen, di mana penduduk lokal mempraktikkan ritual kuno, merayakan festival tradisional, dan melestarikan bahasa serta adat istiadat mereka. Museum Mumi, atau El Museo de las Momias, terletak di Guanajuato, Meksiko, dan dikenal sebagai salah satu museum paling menakutkan di dunia. Museum ini memiliki sekitar 119 mumi yang merupakan jenazah pria, wanita, dan anak-anak yang diawetkan. Mumi-mumi ini dipajang dalam kotak kaca dan berada dalam berbagai pose. Saat Anda melihat koleksi yang aneh ini, Anda mungkin merasakan sensasi dingin di tulang belakang, terutama ketika melihat mumi terkecil di dunia, yaitu janin yang diambil dari rahim seorang wanita yang meninggal karena wabah. Pemerintah Meksiko mendukung pameran ini sebagai cara untuk melihat kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan. Museum ini menarik banyak pengunjung, dengan tiket masuk hanya sekitar 2 peso per orang. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi, bersiaplah untuk pengalaman yang menyeramkan dan unik, terutama menjelang festival Hari Orang Mati.
Jika Anda pernah menonton film animasi Disney yang populer, Coco, Anda mungkin sudah mendengar tentang Festival Hari Orang Mati atau Dia de los Muertos yang unik di Meksiko. Perayaan ini biasanya berlangsung pada tanggal 1 dan 2 November dan menjadi waktu liburan panjang ketika keluarga dan teman-teman berkumpul untuk menghormati dan mengenang anggota keluarga yang telah meninggal. Menurut kepercayaan setempat, selama hari-hari ini, jiwa orang yang sudah meninggal kembali untuk bersama keluarga mereka. Oleh karena itu, setiap keluarga di Meksiko menghias altar di rumah atau di tempat pemakaman dengan berbagai barang seperti buah-buahan, roti, permen, kerajinan tangan, dan banyak lagi. Altar ini juga dihiasi dengan lilin yang menyala, foto, dan kenang-kenangan dari orang yang telah meninggal. Meskipun namanya terdengar menyeramkan, suasana festival ini sangat hidup dan semarak. Di seluruh jalan, ada parade dan perayaan yang meriah. Anak-anak sering ikut serta dalam parade dengan mengenakan kostum seram, topeng tengkorak, dan pakaian bertema kerangka. Festival ini menjadi cara yang indah untuk merayakan kehidupan dan mengenang orang yang kita cintai. Di Meksiko, sekitar 11 km dari pusat kota Meksiko, ada sebuah pulau kecil bernama Isla de las Muñecas, atau Pulau Boneka. Pulau ini menyimpan ratusan, bahkan ribuan boneka tua yang tergantung di berbagai tempat. Boneka-boneka tersebut dalam keadaan yang menyeramkan dan bisa memberikan pengalaman yang mengerikan bagi siapa saja yang menginjakan kaki di sana. Boneka-boneka digantung di pohon dan seringkali terlihat lusuh. Beberapa dari mereka kehilangan mata, anggota badan, atau bahkan kepala. Seiring waktu dan perubahan cuaca, boneka-boneka ini menjadi tertutup debu dan lumut yang membuat suasana pulau semakin menakutkan. Penduduk setempat percaya bahwa roh-roh boneka di pulau ini hidup kembali di malam hari dan berbicara satu sama lain. Beberapa turis bahkan membawa boneka mereka sendiri sebagai tanda penghormatan dan untuk mencari berkah. Apakah Anda berani mengunjungi pulau ini untuk melihat boneka-boneka tersebut? Saya rasa bisa cukup menyeramkan, terutama pada malam hari. Ketika kita mendengar tentang piramida, kita sering membayangkan bangunan megah di padang pasir Mesir. Namun, di Meksiko ada piramida yang sama besarnya dan sangat misterius. Piramida terbesar di dunia dalam hal volume adalah piramida besar Cholula yang terletak di negara bagian Puebla, Meksiko. Menurut penelitian yang dilaporkan oleh BBC pada tahun 2016, piramida ini dibangun sekitar tahun 300 SM. Dasarnya 4 kali lebih besar dari piramida besar Giza, dengan lebar sekitar 450 meter dan tinggi 66 meter. Yang menarik, struktur ini bukan hanya satu piramida, tetapi terdiri dari setidaknya 6 piramida yang dibangun di atas satu sama lain. Para ahli percaya setiap piramida dibangun pada waktu yang berbeda. Meskipun diperkirakan dibangun sekitar 300 SM, pembangunnya masih belum diketahui sampai saat ini. Sejak tahun 1930-an, banyak upaya telah dilakukan untuk menggali seluruh piramida, dan lebih dari 8 km terowongan telah digali di dalamnya untuk keperluan eksplorasi dan wisata. Di Meksiko, ada sebuah daerah misterius yang dikenal sebagai Zona del Silencio atau zona sunyi. Terletak jauh di dalam gurun Chihuahuan, tempat ini telah menjadi misteri bagi penduduk lokal dan wisatawan dari seluruh dunia. Sesuai dengan namanya, di zona ini sinyal radio secara misterius tidak berfungsi. Jika seseorang membawa kompas ke daerah ini, jarum kompasnya akan berputar tak terkendali, membuat bingung arah yang sebenarnya. Zona del Silencio juga dikenal dengan banyak cerita aneh, termasuk pertemuan dengan makhluk luar angkasa, sosok misterius, dan penampakan UFO yang tidak dapat dijelaskan di langit. Semua ini membuat tempat ini sangat menarik dan penuh teka-teki. Zona ini sebagian besar belum dijelajahi oleh orang-orang luar dan tidak ada rumah atau penduduk yang tinggal di sana. Hanya ada serangga, reptil, dan mamalia kecil yang bisa ditemukan di area tersebut. Jika Anda pernah mengunjungi Meksiko, mungkin Anda ingin menjelajahi Zona del Silencio untuk melihat apakah Anda bisa menemukan fenomena misterius di sana.
Kota Meksiko, ibu kota negara, dibangun di atas bekas danau dan memiliki akuifer bawah tanah. Namun, akuifer ini secara perlahan mengering karena pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Akibatnya, retakan mulai muncul di fondasi berbagai area di kota yang dapat membahayakan infrastruktur dan menyebabkan risiko keruntuhan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal JGR Solid Earth menunjukkan bahwa penurunan tanah juga mencemari sumber air bawah tanah dan mempengaruhi kualitas air. Sekitar 70% air minum di kota Meksiko berasal dari sumur bawah tanah, dan pencemaran dalam sumber ini bisa berdampak pada kesehatan banyak penduduk. Di bagian timur laut kota, peneliti mengamati penurunan tanah sebesar 50 cm per tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan membuat beberapa orang membandingkan situasi ini dengan legenda Atlantis yang hilang. Televisi berwarna adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah dan dianggap sebagai hasil karya Guillermo González Camarena, seorang pria Meksiko. Pada tahun 1940-an, González Camarena menciptakan sebuah metode untuk mentransmisikan televisi berwarna yang dikenal sebagai sistem STSC. Televisi berwarna resmi pertama kali diperkenalkan di Meksiko pada tahun 1946 yang menandai langkah penting dalam perkembangan dunia televisi. Kota Meksiko memiliki kepadatan taksi tertinggi di dunia. Dengan populasi sekitar 9 juta orang, kota ini sebanding dengan kota-kota besar lainnya seperti New York. Namun, sementara New York hanya memiliki sekitar 14.000 taksi, kota Meksiko memiliki lebih dari 100.000 taksi terdaftar. Ini menjadikannya pemimpin dunia dalam jumlah taksi dan rasio taksi per kapita. Selama sebagian besar sejarahnya, lebih dari setengah taksi di kota ini adalah Volkswagen Beetle hijau. Namun, pada awal tahun 2000-an, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan keselamatan menyebabkan hampir menghilangnya taksi hijau yang ikonik ini. Kota Meksiko memiliki gerbong kereta bawah tanah yang dirancang khusus untuk wanita. Gerbong ini melarang pria masuk agar tercipta ruang yang sepenuhnya aman bagi wanita. Seperti kota besar lainnya, kota Meksiko menghadapi tingkat kejahatan yang tinggi. Menurut survei tahun 2016, 90% wanita di Meksiko merasa tidak aman menggunakan transportasi umum. Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa 70% penumpang perempuan di kota ini mengalami pelecehan saat menggunakan bus atau kereta bawah tanah. Statistik ini mempengaruhi kebijakan kereta bawah tanah yang berdasarkan gender, karena keselamatan perempuan sangat penting. Asal-usul coklat berasal dari biji kakao, dan orang-orang Meksiko adalah yang pertama menciptakan coklat. Peradaban Maya, Inca, dan Aztec di Meksiko membudidayakan pohon kakao dan mengolah bijinya menjadi minuman coklat. Kemudian, para penjelajah membawa biji kakao ini ke seluruh dunia, mencampurkannya dengan berbagai rasa. Kakao tidak dikenal di Eropa sampai abad ke-16. Christopher Columbus menemukan biji kakao dalam pelayaran keempatnya ke Amerika pada tanggal 15 Agustus 1502. Ia memerintahkan krunya untuk menyita kano besar milik penduduk asli yang berisi biji kakao. Christopher Columbus membawa biji kakao kembali ke Spanyol, tetapi dampaknya kecil sampai para biarawan Spanyol memperkenalkan coklat di istana Spanyol pada abad ke-16. Setelah itu, coklat mulai masuk ke Eropa dengan tambahan gula dan dengan cepat menjadi populer di kalangan masyarakat, pertama di kalangan kelas atas dan kemudian menyebar ke masyarakat umum. Meksiko memiliki 59 varietas jagung yang berbeda, yang masing-masing memiliki nama yang unik. Di Meksiko, jagung sering disebut labirin, dan ada banyak kata berbeda untuk menyebut jagung dalam berbagai bentuk. Selama berabad-abad, orang Meksiko telah membudidayakan jagung dan menganggapnya sebagai tanaman suci yang diberikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Menariknya, jagung yang berjamur, yang dikenal sebagai huta laos, juga banyak digunakan dalam masakan Meksiko. Huta laos tumbuh subur pada jagung setelah hujan dan dapat menghasilkan pertumbuhan dengan warna putih, abu-abu, merah muda, dan hitam.
Orang Meksiko biasanya memisahkan pertumbuhan huta laos ini dari jagung dan menggunakannya untuk membuat berbagai hidangan tradisional yang kaya akan rasa, seperti quesadilla, tamale jagung, sup, atau taco. Nama resmi Meksiko adalah Amerika Serikat Meksiko. Namun, tidak seperti Amerika Serikat, Meksiko tidak sering menggunakan nama lengkapnya di banyak peta, terutama di negara-negara berbahasa Inggris. Meksiko terdiri dari 31 negara bagian dan 1 distrik federal, yaitu Kota Meksiko, yang merupakan salah satu daerah perkotaan terpadat di dunia. Chihuahua adalah nama sebuah negara bagian di Meksiko dan juga nama ras anjing terkecil yang dikenal di seluruh dunia. Anjing Chihuahua pertama kali ditemukan di negara bagian ini pada pertengahan abad ke-19. Ras ini diyakini berasal dari anjing kecil yang disebut Chichi, yang sudah dibesarkan oleh suku Toltec di Meksiko sejak abad ke-9. Selain itu, ada juga ras anjing asli Meksiko yang dikenal sebagai Xoloitzcuintli, atau sering disebut sebagai anjing Meksiko tanpa bulu. Ras ini adalah ras nasional sejati Meksiko dan namanya berasal dari kata dewa Aztec yang melambangkan petir dan kematian, yaitu Xolotl, dan Icuintli yang berarti anjing dalam bahasa Aztec. Anjing Xoloitzcuintli terlihat cukup menakutkan karena tubuhnya yang tidak berbulu. Jika Anda telah mengunjungi Meksiko, silakan berbagi pengalaman Anda dengan menyukai dan mengomentari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.